Halo, selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian? Baik-baik kah? Aku harap kalian baik-baik saja ya. Ya, untuk tema kali ini aku ingin membacakan mengenai sifat aslinya dia di luar pertemuan dengan kamu. Jadi sifat asli ketika bertemu sama kamu dan sifatnya dia jika tidak bersama kamu. Kita akan lihat ya. Di sini aku akan buka sifat dia jika bersama kamu. Tadi udah kebuka Two of Pentacles. Dua, tiga, empat, lima. Sifat aslinya ketika sedang bersama kamu. Aku melihatnya di sini dia merasa kayak merasa bimbang, selalu dalam keadaan bimbang. Dia bilang sama kamu bahwa dia healing ya. Ada di sini seperti kayak sikap dewasa yang dia tunjukkan. Jadi dia tuh kayak menunjukkan ada namanya upgrade, terus healing, terus dia menunjukkan bahwa dia sedang banyak tanggung jawab. Terus aku melihatnya dia seperti kayak banyak ketakutan juga ya, banyak ketakutan juga. Namun di sini dia menunjukkan dia itu sedang kayak doing something new. Dia kayak mencoba untuk menjalankan skill baru. Nah, aku ngeliatnya seperti itu. Ketika sama kamu, dia memperlihatkan sosok yang bertanggung jawab ya, sama dia dan sama orang-orang terdekatnya. Terus pengen melakukan suatu perubahan yang besar-besaran. Aku lihatnya seperti itu. Dimana dia tuh ketika di dekat kamu, dia merasa dia itu ada kayak semacam tarikan spiritual yang aku bisa bilang spiritual first level, healing gitu, dan ingin menunjukkan bahwa dia itu mampu ya. Mungkin selama ini kesan dia di mata kamu atau yang kamu tahu ya mengenai dia, bahwa dia tuh kayak diremehin sama orang lain. Dia di sini punya tanggung jawab yang besar. Dia di sini berjuang sendiri. Cuman kamu the only one atau satu-satunya yang bisa menolong dia di saat-saat sulit. Aku lihatnya seperti itu ya. Sekarang kita afirmasi lagi. Di sini aku sudah melihat ya untuk kartu turunannya ada Ace of Cups, Page of Cups, Eight of Swords, Queen of Cups sama The Lovers. Aku melihatnya dia itu bimbang dalam menunjukkan sisi emosinya dia kepada kamu. Aku melihatnya di sini dia itu memang positive vibes ke kamu ya. Dia selalu memberikan, ingin ada namanya pembaruan cinta, pembaruan hubungan di antara kalian. Dan aku melihatnya dia itu semakin menunjukkan kepada kamu secara physically dan secara intuitif bahwa dia itu memang menyayangi kamu. Dia memperhatikan care, dia memperhatikan hal detail tentang kamu ketika dia bersama kamu. Dan yang ketiga di sini aku melihatnya adalah dia memang kayak ada self limit ya. Jadi aku melihat dia banyak sekali merasa teraniaya secara mental ya. Dia merasa tidak nyaman dengan dunia luar gitu loh. Hanya kamu yang bisa menenangkan dan menyembuhkan dia, ibaratnya menolong dia di saat-saat sulit, karena dia merasa diisolasi oleh banyak orang dan dia itu kayak nggak bisa nafas.
Dia ceritanya begitu ke kamu. Terus secara emotionally, aku melihatnya orang ini memang menunjukkan gairah dan compassion atau pengorbanan, agak sedikit sensitif juga, dan dimana dia di sini memberikan penghiburan buat kamu. Sebaliknya ketika kamu sedih, ketika kamu sedang manyun, dia kasih kamu semangat, walaupun itu sedikit-sedikit. Aku tidak melihat adanya bantuan materi di sini ya, karena kebanyakan aku melihatnya dia di sini sedang happy dengan project baru. Jadi kemungkinan ini orangnya masih merintis. Kalau misal dalam masalah uang, mungkin dia tidak bisa membelikan kamu barang mewah atau seperti ya namanya, mungkin lebih banyak kamu yang ngebantuin sih. Aku lihatnya seperti itu kalau materi. Jadi ya cuma modal cinta sebetulnya. Aku lihatnya seperti itu ya. Kemudian kita akan cek. Aku akan pergunakan kartu lain. Ketika dia di sini tidak sedang bersama kamu, karakter apa yang dia perankan? Atau aslinya seperti apa? Aslinya dia ya, sifat asli karakternya. Oke, di sini ada kartu Ace of Spring ya. Ace of Spring itu Ace of Wands. Five of Pentacles. Ada King of Spring. Oke, King of Wands. Ada kartu Ace of Spring sama Ace of Summer. Aku melihatnya memang sama sih, ada persamaan ya. Dikala dia tidak bersama kamu, dia itu seperti susah untuk menunjukkan atau mengekspresikan emosi dan juga aksi. Dia malah lack of action di sini. Aku lihatnya, ya. Jadi ya orang yang stuck ya, yang nggak bisa diharapin gitu. Perannya itu. Kayak orang itu nggak ada motoriknya gitu loh, nggak ada katrolnya. Kurang bahan bakar gitu. Kurang semangat. Ada kartu Knight of Summer dan ada kartu Five of Pentacles. Di sini aku melihatnya ya, orang ini memang lack of action dikarenakan mungkin banyak sekali kekecewaan. Kondisinya mungkin juga orang tahu bahwa dia memang ya orang yang sedang kesulitan keuangan. Aku lihatnya seperti itu. Orang melihat dia nggak bisa diandalin, dia juga kayak nggak bisa diandalkan untuk hal apapun karena dia di sini kayak nggak ada usaha untuk apa ya, membuat gebrakan gitu loh. Ada kartu King of Spring di sini. Aku melihatnya dia tuh cuman kayak bisa memantau, kurang gerak ya. Pengen ada aksi tapi tidak dijalankan. Aku bisa bilang sih ini adalah tipe-tipe orang yang pasif. Dia lebih apa ya? Aku bisa bilang kalau mengenai keinginan ya, dia tuh kayak perencana sih, tapi belum tentu bisa melakukan. Jadi ya bisa dibilang sih dia ini adalah orang yang diemban tanggung jawab ya, sampai terkadang itu menyulitkan dia sendiri. Kalau misalnya dia tidak bisa melakukan apapun karena di sini kayaknya ada restriksi. Oke. Di sini aku melihatnya Ace of Ring sama ada kartu Four of Pentacles. Ini lebih seperti kayak
dia itu lack of action dikarenakan juga merasa insecure, merasa nggak yakin. Orangnya tuh lebih banyak mager, lebih banyak diem. Jadi orang melihat dia ada sisi arogansi juga, ya. Dia adalah tipe-tipe orang yang nggak bisa dipaksa, orang yang keras. Tetapi kayak gimana ya? Nggak mau gerak gitu loh teman-teman. Dia ada kartu Ace of Summer. Dia sendiri tuh kayak banyak pertimbangan. Kenapa banyak pertimbangan? Karena secara sisi emosi, aku melihatnya dia kayak nggak ada pilihan gitu loh. Jadi aku bisa bilang dia ini adalah orang yang selalu nggak pernah berbuat yang terbaik untuk dirinya sendiri. Dia lebih senang membahagiakan orang lain. Aksinya itu agar dilihat orang, agar dianggap. Bahkan dengan keluarga inti mungkin bisa jadi dia itu baru kelihatan kayak, oh ini orang berguna nih. Jadi dia tuh kayak terrestriksi sama keluarga ya, aku lihatnya. Jadi banyak tuntutan. Di sini ada kartu Five of Pentacles sama kartu Nine of Spring. Jadi aku melihatnya adalah orang ini cukup kerepotan. Keluar kartu ini ya, Nine of Wands lagi. Banyak keraguan karena sebetulnya dia itu dikasih tuntutan yang sangat berat. Banyak pusingnya. Orang ini kayak gak pernah melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri, malah lebih banyak menyenangkan orang lain, memberikan sesuatu yang apa yang orang lain mau gitu. Jadi kayak susah, apa ya, kayak dia punya dua sisi jatuhnya, dualitas. Ada apa yang ditampakkan ke kamu ya, mungkin itu malah jati diri dia, karena di sini aku melihat ketika dia bersama kamu dia berbuat untuk dirinya sendiri. Di luar itu dia berbuat sesuatu untuk orang lain. Capek. Dia nggak pernah punya jati diri, aku lihatnya. Kasihan ya. Kemudian di sini ada kartu The Crow. The Crow itu lebih seperti kayak dia banyak nggak setujunya ketika membuat satu keputusan. Jadi keputusannya itu kayak terkontrol dan terpaksa. Kita buka ya. Tuh kan. Ini lebih seperti pilihan. Dualitas aku lihatnya ya. Ada angka 2, banyak angka 2 di sini. Ini menunjukkan dualitas. Aku melakukan ini untuk orang lain. Aku punya dua sisi. Aku punya dua kepribadian ya. Semacam itu. Yang dia tidak tunjukkan. Dia tunjukkan bahwa dia ini orangnya walaupun lemah tapi dia bisa do something gitu. Ketika sama kamu dia menunjukkan bahwa dia benar-benar lemah dan dia tuh semangatnya di kamu. Jadi ini kamu ketemu dengan dua orang yang tekanannya itu berbeda ya. Aku udah bisa melihat dia punya tekanan secara mentally. Kayak merasa dianiaya secara mental gitu loh. Tapi dengan orang-orang di luar kamu, orang-orang di luar hubungan kalian. Makanya dia nyaman di sini. Dia merasa ada kesempatan baru, ada hidup baru, kasih semangat sedikit buat kamu. Dari kamu buat dia. Kasihan ya. Kita akan lihat momok masalahnya seperti apa.
kenapa dia seperti ini. Orang ini itu sok kuat. Sebenarnya dia ini orangnya tulus, baik, punya hati yang benar-benar menenangkan karena dia punya sisi dewasa. Dia ini punya sisi cinta yang besar. Dia butuh cinta, dia pencari cinta, ya, dia pencari cinta, pengen diperhatikan. Ini ada trauma masa kecil, teman-teman. Aku ngelihatnya kenapa dia seperti ini, dikarenakan ada sesuatu yang dia sembunyikan di masa kecil, itu yang membuat dia selalu merasa menerima beban berat, ya. Aku lebih lihatnya ada memori masa kecil di sini yang membuat karakter dia seperti ini. Dia kayaknya nggak diperhatiin gitu loh sama keluarganya. Mungkin keluarganya merhatiin tapi tidak seperti yang dia mau. Jadi dia itu kayak lahir sudah dengan banyak rencana. Bisa jadi karena ya keluarganya mengharap terlalu besar. Ya, di sini ada peran orang tua dengan maksud yang apa ya, kayak banyak yang kalau sekarang ya eksploitasi anak kayak gitu loh. Semacam kayak terlalu banyak membebankan tanggung jawab dewasa kepada anak-anak gitu ya. Oke. Orang tuanya tuh menuntut dia selalu sukses. Didikannya juga lumayan keras, teman-teman. Didikannya lumayan keras. Dia harus sekolah tinggi. Ibaratnya kayak membangun macan. Jadi didikannya ini bisa aja kayak didikan militer. Kelihatannya happy tapi ada konflik batin di situ. Orang tuanya tuh mau dia tuh kaya, sukses, penghasilannya bagus. Oke, di kartu Joker. Oke, aku melihatnya memang di sini banyak tuntutan orang tua ya, teman-teman. Tuntutan orang tua yang sebetulnya dari masa kecil dia itu kayak nggak bisa nyanggupin, udah keburu lelah. Makanya di sini dia tuh punya dua kepribadian. Satu, sisinya itu ketika dia bersama orang lain atau sedang tidak bersama kamu, dia menunjukkan sisi serba bisa. Biar gak banyak dikomplain sama orang tuanya. Tetapi ketika sama kamu, dia menunjukkan sisi aslinya justru. Dimana dia bilang bahwa gak ada yang peduli sama aku, gak ada yang care sama aku. Itu benar. Kasihan juga. Sekarang kita lihat lagi ya di sini. Karakternya dia itu seperti apa. 1, 2, 3, 4. Aku ngelihat ya banyak kayak senyum yang dipaksakan di sini. Dia pura-pura happy. Sebenarnya dia tuh banyak emosi dalam diri. Dan dia ini capek. Banyak beban di hidup. Karena aku melihatnya di sini dia tuh udah lelah. Banyak yang kalau misalnya dia marah, dia tuh cuman kayak mendem. Ketika dia capek, dia cuman senyum aja. Kayak gitu aja. Jadi dia kayak butuh
butuh bumper teman-teman. Kamu tuh sebagai orang yang penyangga hidup dia. Kalau kamu nggak ada, nggak tahu lagi deh. Mungkin dia bisa hidup, cuman ya nggak ada tujuannya. Itu sih yang aku bilang. Kasihan orang ini, ya, nggak bisa ekspresi, susah mengekspresikan sesuatu, selalu damai. Kita lihat di sini dengan pendulum pembacaan terakhir. Ya atau tidak, jika ya putar ke kanan, jika tidak putar ke kiri, apakah orang ini harus dipertahankan? Apakah orang ini harus dipertahankan? Jika ia putar ke kanan, jika tidak putar ke kiri. Apakah orang ini harus dipertahankan? Oke, kalau untuk demi kebaikan kamu, sebetulnya kata pendulum tidak harus dipertahankan dikarenakan energinya ini memutar ke kiri. Ya, tidak harus dipertahankan. Jadi, fungsinya kamu di sini hanya sebagai penolong. Tapi nggak usah di-keep terus, ya bantulah ketika dia butuh dibantu, semampumu aja, namun jangan dipaksakan. Oke, teman-teman, sekarang kita ambil untuk inisialnya. W, H, Y, I, E, B, dan Z. Untuk inisial-inisial ini sepertinya tidak perlu dipertahankan. Jangan terlalu dipertahankan ya. Kalau seandainya di luar inisial ini, ya mungkin kamu bisa pertimbangkan. Tapi kalau yang ini sebaiknya jangan dipertahankan. Kenapa? Karena nanti takutnya jadi benalu. Ya, teman-teman. Jadi ini adalah akhir pembacaanku. Aku mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kalian sehat selalu dan semoga kalian juga selalu enjoy menonton channelku. See you, I love you and bye bye.